Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang terhormat Camat Bali Bukit atau yang mewakili, yang kami hormati Pratin Gunung Susuki dan jajarannya, yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat Pekon Gunung Sugi, Kecamatan Bali Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesehatan untuk dapat berkumpul di masjid tercinta ini, Masjid Al-Ikhlas Pemangku Kota Agung Pekon Gunung Sugi. Shalawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita yang berada di sini serta keluarga besar kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agar acara kita berjalan tertib dan lancar, susunan acara pada kesempatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, keempat sholawat, kelima acara inti, dan keenam penutup. Agar acara kita mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Subhan Khoyat SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Pemangku Kota Agung, Ibu Arita Puspenda Esos MSI. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Balik Bukit atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Peratin Pon Gunung Sugi dan jajarannya, yang terhormat Ustadz Tengku Saprudin Asamandawi, yang kami hormati dan kami sayangi
ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas Kota Agung, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam Masjid Al-Ikhlas dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya bersalawat kita akan mendapat pertolongan beliau di akhir nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia, pengurus Masjid Al-Ikhlas, perangkat KON, serta semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pula secara khusus kepada Al-Ustaz Perudin atas kesediaan dan kehadirannya dari Kebun Tebu ya. Semoga kita bisa memetik hikmah dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Demikianlah sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Kota Agung yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Balik Bukit yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Mawardi Esos sebagai Kasih Tertib Balik Bukit. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pratin KON Gunung Sugi beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ustadz Tengku Saprudin, yang kami hormati Majelis Taklim Al-Ikhlas KON Gunung Sugi, hadirin wal hadirat yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami selaku mewakili Bapak Camat, beliau pada saat ini berhalangan berada di tengah-tengah kita. Beliau mohon izin tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya jugalah kita pada pagi menjelang siang hari ini dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas KON Gunung Sugi ini dalam rangka
memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah bertepatan dengan 16 Oktober 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beri salam, marilah kita haturkan haribahan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, pada kesempatan ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami sedikit menyampaikan ajakan dan himbauan terutama kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin wal hadirat semuanya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan menjalankan hubungan horizontal antar sesama manusia, hubungan silaturahim sesama kerabat, sesama saudara, minak muari. Ini suatu hal baik karena di samping kita menjalankan syariat agama Islam, juga kita membina hubungan silaturahim. Pesan guru ngaji saya, dengan silaturahmi katanya akan memperpanjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dalam pengertian umur yang panjang itu bermanfaat untuk kita selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Kon Sugi dan panitia Majelis Taklim Al-Ikhlas ini yang telah menyelenggarakan acara Maulid Nabi pada tahun ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada penyampaian kami yang kurang berkenan, untuk itu kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Atas perhatian hadirin wal hadirat semuanya, kami sampaikan terima kasih. Saya tutup dengan pantun, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, tahun depan kita maulid lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih Ranti Balik Bukit, Bapak Bupati Esos yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Camat Balik Bukit. Acara selanjutnya yaitu salawatan yang dalam hal ini akan dipimpin oleh ibu-ibu pengajian Majelis Taklim pemangku Kota Agung. Kepada ibu-ibu dipersilakan. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri. Baik awak. Mau nggak sunyi? Baik awak.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, terima kasih kepada Wan Haji Baharudin Yaman masukannya dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu ceramah dan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Tengku Safruddin As-Samandawi dari Kebun Tebu. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta lana an basairina wisawatal ghawayah. Nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubassyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa man nasarahu fi kulli mahmatin khususan minhum zil arsil arim Amiril Mu'minin Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq wa ala Amiril Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab wa ala Jami'il Quran Amiril Mu'minin Sayyidina Utsman bin Affan wa ala Asadillahil Ghalib Amiril Mu'minin Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man qasada mawdi'an yaqra'u biha maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hadirin sidang jamaah Maulidin Nabi Muhammad SAW yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat kudrah dan iradahnya Allah sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Pekon Gunung Sugi dengan penuh harapan kita perkumpulan ini diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk wasilah diterimanya perkumpulan kita, kumpulan yang dalam rahmat Allah, mari kita berdoa sejenak. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, perkumpulan yang selalu dalam rahmat-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan juga yang selalu dalam rahmat-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berhubung ini masjid, pertama kali saya ingatkan, kadang lupa, kadang sudah tahu, ilmu tambahan saja. Jangan lupa nawaitul i'tiqafa fi hadzal masjid. Karena kalau tidak niat i'tiqaf dalam masjid, sehingga pahala kita duduk tidak tercatat pahala i'tiqaf, pahala kumpul ada. Tapi lebih baik sunat dalam masjid beriktikaf, karena Allah dengan cara kita niatkan nawaitul i'tiqafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sahaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan niat tulus kita berharap amal ibadah kepada Allah diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi saya dengar dari Pak Kasih, katanya Pak Camat tidak bisa hadir karena berhalangan. Jadi Pak Haji Baharudin, saya sampaikan sebelumnya, karena ini juga masjid, karena berbicara berhalangan, sebenarnya Bu, identiknya dengan berhalangan ibu-ibu. Ada haid dalam bab fikih, ada nifas dan lain sebagainya. Kalau ada wudu boleh menetap dalam masjid, dapat pahala i'tikaf, tapi tidak boleh baca Quran dan sholat. Kalau haid haram duduk dalam masjid. Nanti memperingati maulid, tapi ada yang diharamkan Allah kita dalam masjid. Jadi seandainya Pak Haji Baharudin dan Pak Camat sebagainya, ada ibu-ibu yang sedang halangan, tidak bisa duduk dalam masjid, boleh di luar. Artinya supaya acara kita dalam rahmat Allah tidak kita isi sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan? Salah ustaz menyampaikan yang dosa, saya sendiri ketika mau saya tanggung dosa orang. Artinya saya banyak dosa, seandainya ada memang perlu yang tidak bisa menetap dalam masjid, bisa mendengar di luar saja, supaya harapan dari Allah selalu mengiringi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat teriring salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah sebentar lagi kalau panjang umur sedikit akan sampaikan tentang apa saja kewajiban kita tentang meneladani akhlak Rasulullah, yang memang penyampaian nanti kalau lebih maaf, kalau kelebihan, kalau kurang maaf, itulah keterbatasan ilmu saja yang saya sampaikan. Kita ambil hikmahnya, mau lama mau sebentar, yang penting ada hikmah dalam acara pada kita hari ini sesuai konteks, yaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada sahabat beliau, sahabat yang rela mengorbankan waktu,
harta, tenaga demi tegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga keluarga Nabi sampai akhir zaman. Takzim dan keikraman, artinya salam takzim dan kehormatan kemuliaan. Yang pertama sekali tentunya kepada pembawa acara. Kalau pembawa acara tidak panggil, walaupun dari Tebu dan nyampe, nggak berani juga berdiri di sini. Jadi pembawa acara, syukran kasiran, terima kasih dan kemuliaan. Semoga pembawa acara dalam menaungi peringatan-peringatan Islam kita, semoga selalu diberi kesehatan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa aparatur pemerintahan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke atas. Juga ibu-ibu Majlis Taklim, ibu ketua semangat dalam memperjuangkan agama Allah, syariatnya Rasulullah, dan khususnya jamaah tanpa terkecuali kecil besar abang adik yang sudah berhadir di masjid tempat mulia ini, dengan harapan perkumpulan kita dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya sedikit menyampaikan tentang perjalanan Rasulullah SAW, jalan singkat Rasulullah SAW, mungkin saya lihat pas masuk tadi Pak Haji, Pak Kasih dan abang-abang, ibu-ibu banyak yang lihat. Siapa itu kecil, pendek? Tak kenal tak sayang, tak kenal tak sayang, tak sayang tak cinta. Nanti kalau nggak kenal saya, pas pergi ke Desa Purawiwitan, di depan kolamnya Pak C, Bupati kita, Bila Parosil. Di situ ada cabai merah. Kalau main ke tempat saya, nggak dapat cabai merah nanti kalau tidak kenal. Insya Allah dengan perkenalan kita akan menjadi silaturahmi. Ibu, bapak, Pak Haji dan sebagainya. Saya Bu lahir di Desa Purajaya, tapi sekarang bertempat di Purawiwitan, Desa Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, di belakang Pasar Rebo. Mungkin tadi sudah ngobrol, Pak Haji Baharudin sudah tahu. Pak Haji Baharudin, ya, Abdul Rahman, siapa tadi? Pak Haji Baharudin sudah tahu bahwa posisinya kalau tahu batu berak, bukan batu berak yang saya lewatin tadi. Ada beraknya aja, ada batunya saya lihat. Kalau di situ asli batu berak, ada pohon beringin, di belakangnya Bu ada Villa Pak Parosil, disitulah tempat saya seberangnya. Kalau villanya punya Bapak Bupati, kalau yang sebelahnya punya saya. Ada apa di situ? Ada cabai merah. Ya. Jadi Bu, Desa Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu. Kok bisa sampai sini? Nggak tahu, salahin yang nelpon. Jadi kok bisa sampai sini? Itulah kudrah iradah Allah. Tak pandang jauh, tak pandang dekat. Kalau memang ditakdirkan pada hari ini bertemu, insya Allah akan bertemu. Artinya setelah kita cinta, saling silaturahmi, saling berkunjung, apalagi majelis ilmu dalam masjid yang tercinta ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian dalam konteks yang singkat ini, saya akan panjang-panjang. Nggak akan panjang-panjang. Kenapa? Karena kue dihidangkan gak sempat makan, teringat kue. Nah, mau turun lagi. Jadi gak akan panjang, ambil makna saja. Kue terhidang gak sempat makan, perjalanan pun agak jauh, rupanya jauh. Keliwa ini 10 tahun yang lewat. 10 tahun yang lewat. Sebenarnya saya ada saudara di Serdang, Ayu kandung, kakak perempuan kandung, ada rumah di situ. Kemudian suaminya pun bekerja di Satpol PP, Satpol PP. Tapi tidak akan saya panjang lebarkan tentang kita. Cukup Allah yang mengenalkan kita. Hari ini kudrah iradah sudah bertemu di satu majlis, yaitu Masjid Al-Ikhlas pada hari ini, untuk kita sama-sama mengenang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam ini. Selanjutnya, apa yang akan saya sampaikan pertama sekali, saya kenalkan dulu kenapa ada Maulid Nabi. Kenapa ada Maulid Nabi? Arti Maulid adalah hari kelahiran. Siapa sebenarnya Nabi kita? Kok waktu datang izahalla
hilalu syahrul rabi'il awal. Apabila datang bulan Rabiul Awal, di tebu, di diwa, di masjid, di musola, semua mengadakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya terangkan siapa sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu seorang yang apabila tidak dibaca namanya dalam sholat, niscaya sholat tersebut walaupun 1000 tahun kita sholat tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam at-tahiyat terakhir, apabila kita lupa membaca sholawat kepada Nabi, maka sholat kita tidak sah. Siapa sebenarnya Nabi kita? Nabi kita apabila namanya tidak disebut dalam doa, iringi dengan puji Allah dan tidak diiringi bersalawat kepada Nabi, maka doa tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan yang lebih tinggi, Islam kita, iman kita tidak dianggap orang Islam, tidak dianggap orang beriman kalau tidak menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dalam syahadat diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau Islam tidak ada kata-kata Muhammad, belum kita tandai dengan Islam. Artinya Nabi Muhammad adalah syahadat tidak sah kalau tidak sebut namanya, salat tidak sah kalau tidak disebutkan namanya, doa tidak diterima kalau tidak menyebutkan namanya. Khatib berkhutbah kalau tinggal menyebut nama Nabi kita Muhammad, maka khatib tersebut berarti hari khutbah tersebut tidak sah khutbah. Kalau tidak sah khutbah, maka tidak sah hari Jumat. Artinya begitu pentingnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting lagi, kita wajib imani bahwa malaikat ada 10 yang wajib kita imani. Di situ ada munkar dan nakir. Setiap orang meninggal pasti ditalkinkan mazhab Syafi'iyah, sunnah untuk menalkinkan. Ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, man nabiyyu, man nabiyuka. Siapa nabi kau? Tentu jawaban yang tidak bisa dihafal, tidak bisa kita catat. Tapi pada hari itu yang akan menjawab pertanyaan tersebut adalah tangan kita, mulut, kaki kita, dan amal kita yang akan menjawab. Artinya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sesuatu yang terhalang apabila tidak kita sebut namanya. Bahkan Nabi Adam taubat kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, tidak diterima taubatnya selama 40 tahun karena belum menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Kok engkau kenal dengan yang namanya Nabi Muhammad? Lama khalaqtani, wa ya Allah, waktu engkau menciptakan aku, wa nafakha fi jasadi ruhi, dan engkau tiupkan, wa nafakha fi ruhi, dan engkau tiupkan roh pada jasadku, aku lihat namamu ada di sampingnya, yaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Bu, seandainya ibu-ibu ditanya siapa duluan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam, ada 2 jawaban. Kalau ditanya jasadnya, berarti Nabi Adam duluan lahir ke dunia ini. Tapi dalam ilmu Allah, dalam alam ruh, dalam alam malakut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang duluan lahir. Makanya dalam nisbah alam ruh, yaitu Nabi kita awwalun, dan alam dunia Nabi kita al-akhirun. Makanya pangkat Nabi Muhammad adalah penghulu segala nabi dan penutup segala nabi, seluruh nabi-nabi kita. Nabi berjumlah 124.000. Yang wajib kita imani hanya 25, dan wajib kita imani secara detail, hafalkan pada anak-anak Adam, Idris, Nuh, Hud sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Nabi? Apa pesan Nabi yang paling penting dalam meladeni akhlak beliau? Kata Nabi, ya ummati, jangan sekali-sekali kau tinggalkan sholat. Adik-adik, jangan Islamnya kata Muhammad, Habib Muhammad Alwi. Apa katanya? Islam jangan Islam kartu penduduk.
haram halal disentuh. Nggak ingat waktu, nggak ingat beduk. Waktu orang sholat kita duduk. Jangan seperti itu, kata Habib Muhammad Al-Awi. Kenapa? Karena berarti kita tidak ada kesan dalam meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, seandainya kalau ada yang mengatakan apa fungsi daripada memperingati Maulid, mereka tidak meneladani akhlak Rasulullah. Dalam perang Uhud, pecah mata Nabi kita, retak gigi dalam memperjuangkan umat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah bahwa binasakan saja mereka? Karena dalam nabi-nabi kita ada doa-doa yang mustajabah. Tapi apa kata Nabi Muhammad kepada sahabat? Syafaatan li Muhammadi, aku adalah orang yang menjadi syafaat bagi seluruh umat. Artinya, walaupun dicelakakan bagaimanapun, Nabi tidak ingat akan sakit tersebut. Kita sebagai umat, sebenarnya kalau ada yang mengatakan mana dalil memperingati Maulid, mana dalil memperingati Maulid Nabi, sebenarnya orang tersebut tidak percaya akan adanya Nabi. Kenapa? Nabi saja cinta kepada kita, Nabi saja sayang kepada kita, Pak. Tidak memerlukan dalil alasan untuk mencintai umatnya. Rela pecah mata, rela pecah gigi, tapi dia tidak mengharapkan dalil kepada kita alasan mencintai kita. Tapi kita zaman akhir zaman sudah terdengar Pak Haji, sudah terdengar maulid bid'ah dan sebagainya. Hal-hal semacam itu jangan sampai ada di desa Gunung Sugih, sampai-sampai di Masjid Al-Ikhlas tidak memperingati maulid lagi. Kenapa? Tidak akan berat perjuangan kita, hanya mengorbankan waktu, mengorbankan materi hanya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Haji, saya tidak akan bercerita dalil lagi. Mungkin, oh ini mau promosi katanya aku. Bukan promosi. Nanti dikatain orang berulang-ulang. Mungkin di situ ada Bang Fadli. Bang Fadli alhamdulillah dikasih ilmu oleh Allah bagian ilmu teknologi. Direkamnya Bu, divideokannya dan ada di YouTube-nya. Tengku Saprul As-Samandawi. Di situ sudah saya jabarkan apa dalil memperingati Maulid, bagaimana menjawab orang kalau dia mengatakan bid'ah dan sebagainya. Insya Allah mungkin hari ini tidak akan saya terangkan lagi, dan kita akan bahas yang lain tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata UAS, tahu UAS? Siapa? Ustadz Ahmad Syafruddin. Bukan Ustadz Abdul Somad lagi. Ustadz Ahmad Syafruddin. Kata Ustadz Abdul Somad, katanya kalau mau ini www.com puas. Gitu juga. Insya Allah artinya bukan apa-apa. Seandainya ada yang mengatakan maulid bid'ah dan sebagainya, silahkan lengkap dalilnya, hadisnya. Kita berdasarkan kepada Imam As-Sayuti, pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Beliau mengatakan bahwa asal maulid berkumpul, dibacakan Al-Quran sudah oleh kali kita, dibacakan sholawat sudah, bagikan makanan kepada fakir miskin, makan bersama, dan ceritakan di situ tentang kelahiran Nabi. Siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi, siapa anak Nabi, kapan wafat Nabi, di mana lahir Nabi. Itulah yang dikatakan maulid. Kalau datang orang pakai jubah besar, janggut panjang, dia mengatakan maulud bid'ah, nggak ada zaman Rasulullah. Duluan siapa kamu lahir dengan Imam As-Sayuti? Sedangkan kitab Imam As-Sayuti, Tafsir Jalalain, seluruh pesantren di Indonesia mengaji kitab tersebut. Kalau tua kamu dengan Imam Sayuti, mungkin kami boleh berpikir-pikir. Kalau kamu saja berapa ratus tahun jalan dengan Imam Sayuti, maka apa yang kamu bertanikan tentang membid'ahkan maulid? Artinya Allah menyaksikan kalau Masjid Al-Ikhlas hari ini ada peringatan maulid, memperingati sejarah Nabi, sampai kiamat Masjid Al-Ikhlas tidak akan membid'ahkan maulid. Setuju? Setuju? Setuju. Karena tidak akan sah sholat kita kalau tidak mengingat Rasulullah. Tidak sah syahadat kita kalau tidak ada kata-kata Nabi Muhammad.
Tidak sah khutbah kalau tidak ada namanya Nabi Muhammad, dan tidak sah kita Islam kita kalau tidak ada Nabi Muhammad, dan doa kita, doa yasinan kita kalau tidak diiringi dengan nama Nabi, maka doa tersebut akan jauh harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan yang sangat baik ini sedikit saja akan saya ceritakan apa yang akan kita pelajari tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin yang sudah tahu untuk ilmu tambahan, yang belum tahu maka mari kita tanamkan dari sekarang, karena dalam momentum Rabiul Awal ini mengenang jasa Rasulullah sering kita baca dalam Barzanji. Abu Ja'far Al-Barzanji waktu lahir anak dimerhabahkan sebagainya, dibaca di situ sejarah Nabi lahir sampai beliau wafat. Apa sejarah akan kita baca? Yang pertama, Nabi kita yang kita peringati hari ini Bu adalah seorang Nabi utusan Allah yang membawa agama Islam untuk rahmatan lil alamin. Beliau anak saudara, anak daripada seorang laki-laki yang bernama Abdullah. Beliau ditinggalkan oleh Abdullah pada umur kandungan Siti Aminah umur 2 bulan. Setelah sempurna 2 bulan meninggal Abdullah, ayah daripada Nabi kita, yaitu dalam perjalanan menuju Madinah meninggal di satu kota, yaitu yang namanya kota Syam. Kota Syam, berjualan di situ sehingga diserang oleh satu penyakit, wafat di situ dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Terima syukur yang sudah berangkat haji, yang sudah berangkat umrah. Seandainya yang belum, cari kuburan yang mana namanya kuburan ayah Nabi kita Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Nabi kita Muhammad, anak seorang laki-laki yang bernama Abdullah. Abdullah anak Hashim, Hashim anak Kilab. Paling kurang dalam kita pulang nanti kita tahu siapa Nabi kita, siapa bapaknya. Muhammad anak Abdullah, yaitu Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim. Sekali lagi, paling kurang dalam kita berislam tahu siapa Nabi kita, Muhammad anak Abdullah. Kemudian wa ummuhu, dan ibunya Aminah Zuhriyah, anak seorang perempuan yang namanya Aminah Az-Zuhriyah. Siapa Aminah? Aminah anak Wahab, nenek ibu daripada Nabi kita. Neneknya Aminah yang nomor 5 dan nenek Nabi kita yang nomor 5 bertemu. Artinya Nabi kita, ibunya dan bapaknya bertemu pada nenek yang kelima, yaitu Kilab. Kilab adalah satu punya anak dan bertemu pada turunan yang kelima, yaitu Abdullah dan Aminah. Artinya Nabi kita Muhammad berayah yaitu Abdullah, ibunya Aminah, dia Aminah dan Abdullah, satu nenek yang kelima yaitu Kilab. Kemudian lahir Nabi kita yaitu di satu kota yang namanya kota Mekah. Pada hari apa? Hari Senin subuh. Hari Senin subuh 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kok nggak tahun Hijriah saja, Ustaz? Ya, kok nggak tahun Hijriah? Kenapa tahun gajah? Sedikit saya akan ulas kenapa kok di situ tahun nggak ada tahun Hijriah. Namanya hijrah pindah. Namanya hijriah pindah. Dari sini pindah ke rumah nanti, hijrah. Dari malam ke siang, hijrah hari. Kok ada hijriah? Ada hijriah dan kok ada tahun gajah? Nabi kita lahir tanggal 12 Rabiul Awal subuh Senin di kota Mekah. Waktu dari lahir sampai umur 40 dia baru diangkat menjadi rasul, nabi dan rasul. Nabi itu kalau Nabi 313 kalau nggak salah. Artinya Nabi 124.000, rasul
313, Nabi dan Rasul 25. Berarti umur Nabi kita 40 tahun, diangkat menjadi Nabi dan Rasul di satu kota yang namanya kota Mekah. Berdakwah Nabi di kota Mekah selama 13 tahun. Umur 53 tahun Nabi hijrah ke Madinah. Itulah baru dikatakan tahun 1 Hijriah. Kalau dalam Al-Quran sudah diterangkan, Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sudah ada sebelum adanya Nabi. Sebelum adanya kita sudah lengkap dalam Al-Quran bahwa bulan memang 12. Tapi dikalenderkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Makanya waktu Nabi hijrah baru ada tahun hijrah, belum ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Di situ baru ada saja tahun Hijriah dan ada tahun Rabiul Awal, Muharram, belum ada susunan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kapan tersusun Muharram, Safar, Rabiul Awal hingga Zulhijjah? Yaitu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Artinya sebelum Nabi hijrah, Nabi di kota Mekah. Pada saat itu belum hijrah, belum dikatakan tahun hijriah. Tahun apa yang kejadian pada saat itu? Seperti Nabi akan Isra Mi'raj. Pada saat itu meninggal istri tercinta yaitu Khadijatul Kubra dan meninggal pamannya tercinta Abdul Muttalib. Abu Talib meninggal pamannya yaitu Abu Talib. Lari Nabi hijrah berjalan ke satu desa yang namanya kota Taif, berharap di situ tidak ada celaan. Diserang oleh kesedihan yang sangat besar dan dilempari oleh orang Taif dengan tai-tai unta Nabi kita. Tahun itu dinamakan tahun Huzni, tahun gundah. Amul Huzni, tahun gundah. Kenapa? Tahun hijriah, karena Nabi memang belum hijriah. Artinya sebelum Nabi hijrah, apa yang sering terjadi pada saat itu? Saat akhir Nabi subuh bertepatan dengan tentara Abraha membawa gajah, yaitu akan menyerang Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah. Makanya peristiwa tersebut diabadikan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis. Artinya dinamakan tahun itu tahun gajah. Sehingga Nabi hijrah umur 53 tahun dan wafat pada umur 63 tahun. Artinya Nabi kita Muhammad yang kita peringati hari ini anak seorang laki-laki yang namanya Abdullah, anak seorang perempuan yang namanya Aminah. Dalam perkawinan Nabi kita Muhammad dan Khadijah punya anak yaitu 7 orang. Punya anak 7 orang, yang laki-laki 3 orang, yang perempuan 4 orang. Yang pertama, bukan urutan dalam kitab, urutan biar enak dengarnya. Yang penting hitungannya pas 7. Kalau yang pertama Al-Qasim, saya ajarkan kepada anak Nabi kita ada 7. Yang pertama Abdullah, yang kedua Al-Qasim, dan yang ketiga Ibrahim. Anak perempuan ada 4, yaitu yang pertama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah Az-Zahra. Artinya setelah kita tahu siapa ibu Nabi, siapa bapak Nabi, siapa istrinya, siapa anak-anaknya, insya Allah kita satu majelis, satu masjid Al-Ikhlas pada hari ini akan bisa kita jawab pertanyaan munkar dan nakir nanti. Man nabiyuka, jawab serentak dengan tangan kita, dengan kehadiran kita pada hari ini. Muhammadun Nabi. Karena pertanyaan ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, itu tidak akan bisa kita jawab dengan mulut. Karena pada saat itu sering kita baca Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu dikunci mulut dan bersaksi tangan, bersaksi kaki tentang apa yang kita perbuat. Artinya, marabbuka, Allah Rabbi, jawaban bisa kita jawab
dengan kita beribadah kepada Allah. Man nabiyuka bisa kita jawab dengan kita meneladani akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang pertama kita kenal adalah perjuangannya mengingat umat, dan kita kenal saja keluarganya. Karena saya tidak akan melagu-lagu, nggak bisa saya nyanyi. Kalau nyanyi nanti kalah artis di Jakarta. Jadi nggak akan nyanyi. Kalah nanti saya ngaji bagus, ustadz kalinya nanti bagus ustadz ini. Nah, jadi nggak akan belagu saya Bu. Saya akan sedikit saja, sebatas ilmu saja yang saya dapat dari Aceh Bu. Jadi tadi ditanya di mana selama ini. Saya Pak Haji merantau tahun 2010 ke Aceh Bu. Ke Aceh, dan kemarin 2001 pulang, beristrikan orang Aceh dan dikaruniai anak satu. Sekarang doakan saya, apa perjuangan saya di Aceh dari guru saya dapat saya amalkan nanti di kampung, khususnya Purajaya, Purawitan, umumnya Lampung Barat dan seluruhnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga kita akan bahas lagi Muhammad anak Abdullah, ibunya Aminah, lahirnya di satu kota yang namanya kota Mekah subuh, yaitu 12 Rabiul Awal tahun gajah, dan Nabi hijrah pada umur 53 dan wafat di satu kota yang namanya kota Madinah. Artinya ibu-ibu yang sudah haji, ibu-ibu yang sudah umrah, bapak-bapak, dan doakan kami supaya bisa umrah dan bisa melihat yang mana namanya kubur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orang-orang menyebutnya di situ Ar-Raudhah. Itulah kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Muhammad anak Abdullah, ibunya Aminah, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Anaknya ada 7, yang laki-laki 3. Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah Az-Zahra. Ibrahim bukan anak daripada Khadijah. Dari 7 tadi semua anak Khadijah, karena Nabi kita Muhammad tidak menikah sebelum wafatnya Khadijah. Tidak, dia menikah waktu masih beristrikan Khadijah. Nabi kita tidak menikah dengan seorang perempuan yang lain sebelum wafat Khadijah. Artinya 7 orang tadi semua anak Nabi kita dengan seorang istri, yaitu Khadijah, selain Ibrahim. Kalau Ibrahim bukan anak Khadijah, anak Nabi kita dengan budaknya Mariatul Qibtiyah. Kemudian 7 orang tadi semua wafat mendahului ayahandanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain Fatimah Az-Zahra. Kalau Fatimah Az-Zahra wafatnya 2 bulan setelah Nabi, bersuamikan sahabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan dan Husain, dan sampai ke kampung kita itulah Habib dan sebagainya. Itu adalah keturunan dari Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali, anak cucu daripada Hasan dan Husain. Kata Bang Fadli tadi, jauh juga katanya liwak. Saya juga haus kata saya. Nah, jadi minum sebentar, memang agak serak-serak. Nah, tapi saya ingat saya ceramah di Tepuk kemarin, benar mujarab Pak Haji, ada doa obat haus. Mau doa obat haus, jadi nggak usah beli air lagi. Insya Allah kita akan sama-sama renungi. Kalau memang kita ikhlas membacanya, haus akan hilang. Apa? Mari kita buat lagu anak-anak Nabi, buat lagu kelahiran Nabi. Insya Allah akan tertanam secara sendiri. Walaupun sudah tua Bu, masih akan hafal yang namanya siapa ibu Nabi. Mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi dengan kita ingat bagaimana siapa keluarga Nabi lahir dan wafatnya. Muhammad ana Abdullah. Coba. Muhammad ana Abdullah, ibundanya Aminah. Muhammad ana Abdullah, ibundanya Aminah. Lahirnya di Mekah, lahirnya di Mekah,
wafatnya di Madinah. Muhammad anak Abdullah, ibundanya Aminah, lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Putranya ada tiga, putranya ada tiga. Yang pertama Abdullah, yang kedua Al-Qasim, yang ketiga Ibrahim. Muhammad anak Abdullah, ibundanya Aminah, lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Putranya ada tiga, yang pertama Abdullah, yang kedua Al-Qasim, yang ketiga Ibrahim. Putrinya ada empat, yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kalsum, yang keempat Fatimah Az-Zahra. Muhammad anak Abdullah, lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Putranya ada tiga, yang pertama Abdullah, yang kedua Al-Qasim, yang ketiga Ibrahim. Putrinya ada empat, yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kalsum, yang keempat Fatimah Az-Zahra. Hilang kaos? Saya hilang. Hadirin sidang jamaah Maulid Nabi yang moga-moga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu itu semua, Bu, tanamkan pada anak-anak, yang suami ajarkan kepada istri. Karena jawaban Muhammadun Nabi, pertanyaan dalam kubur yang wajib kita imani ada munkar nakir, tidak akan bisa kita jawab kalau tidak tahu bagaimana keluarga Nabi. Kalau hari anak kita diulang tahunkan, lebih pantas orang yang pecah mata, pecah gigi, dia memperjuangkan umat demi umatnya. Kalau anak kita ibu ulang tahunkan, maka lebih wajib lagi, yaitu Nabi kita Muhammad, lebih kita utamakan. Semua saja hal-hal dan sebagainya, dengan kita bersedekah 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, niatkan untuk kelahiran Nabi. Insya Allah kita sudah terbenar dalam umat Nabi, kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal itu, Bu, tadi saya ngomong tentang apa perjalanan saya ditempuh sekarang. Perjalanan saya, Bu, ingin memperjuangkan agama. Yang pertama, apa yang saya dapat di Aceh, mendapat barokah doa guru saya. Tentu apa yang saya ajarkan di situ, itulah Pak Haji, ilmu nahwu sharaf, yang mana karena berdasarkan dari hadis Nabi, al ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu adalah kunci daripada segala perbuatan. Artinya imam dalam perbuatan kita adalah ilmu. Benar kata Pak Haji tadi, kalau jual selawat
dengan bersedekah. Artinya kita minta uang dengan niat menjual selawat Nabi, dengan menjual nama-nama Nabi, maka ikhlas tidak akan ada lagi. Lebih bagus memang berinfak, sembunyikan tanganmu kalau bisa tangan kirimu tidak mengetahui hal tersebut. Artinya, tapi jangan kita salahkan juga, nanti ada masjid pas maulud dia minta pas selawat jalan, gak apa-apa. Artinya lebih bagus kita sembunyi-sembunyi. Memang mereka mungkin seperti itu. Kita tanaman guru kita yang ada di kampung kita sekarang, Gunung Sugi, lebih mantap kayak gitu. Untuk apa bersedekah kita jual-jual nama Rasulullah? Untuk apa kita bersedekah, minta sedekah kita jual agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Didasari Pak Haji berani ngomong itu, ilmu imam amal. Artinya imam di depan, bukan di belakang. Imam di depan apa di belakang? Imam di depan, makmum di belakang. Kalau imam di depan, Bu, berarti ilmu dulu baru beramal. Kita mau sholat, belajar sholat dulu baru sholat. Nabi kita Muhammad SAW pada malam 27 Rajab subuhnya turun dari Sidratul Muntaha menerima perintah yaitu sholat 5 waktu, tapi sholatnya tidak disuruh sholat dulu oleh Allah. Kenapa? Karena belum tahu tata cara ruku itu bagaimana. Yang ada dalam Al-Quran, Bu, falsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Iza kuntum ila sholah falsilu wujuhakum, apabila engkau rencana akan sholat maka basuh muka. Kalau kita cari di Quran, basuh muka itu segimana nggak tahu kita. Ini muka kita basahin muka udah tidak sah wudu, Bu. Bagaimana guru ngaji kita mengajarkan di kampung? Muka itu dalam kitab fikih dari anak telinga ke anak telinga, dari perbatasan tulang geraham ke tempat tumbuh rambut, itulah yang dikatakan muka. Artinya kita basahkan semua yang sudah dikatakan tadi. Di Quran tidak ada mengatakan muka itu dari anak telinga ke anak telinga, nggak ada. Satu Quran 6.600 sekian ayat tidak ketemu yang namanya muka itu batas. Yang ada saja cuma wajib basuh muka waktu mau sholat. Artinya di mana kita dapat ilmu itu? Dengan kita mengaji kitab yang namanya kitab fikih. Yang mana kitab fikih itu ada 4 pembahasan. Semua mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali membahas fikih hanya 4 pembahasan. Kenapa, Bu? Karena berdasarkan pada ayat Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita ini Allah ciptakan hanya untuk menyembah Allah. Dengan menyembah Allah yaitu dengan cara sholat tersebut ada tata caranya. Dengan kita berwudu dulu. Berwudu itu belajar dari mana? Itulah dari guru ngaji kita di kampung. Bagaimana diterangkan? Wudu itu diatur oleh satu kitab mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu yang namanya kitab fikih. Kenapa fikih saya katakan 4? Karena setelah kita lahir ke dunia ini, tidak bisa tidak kita ini beribadah kepada Allah. Kalau kita mau beribadah, belajar bab ibadah. Dari fikih tersebut diajarkan air, berwudu, mandi wajib, mandi haid, mandi nifas, najis dan sebagainya. Itu semua yaitu bab fikih yang namanya rubuh ibadah. Yang kedua, membahas tentang munakahat. Kenapa kok di bab fikih ada bab talak, bab pasah, bab rujuk, bab nikah? Kenapa itu ada semua? Karena lahir ke dunia ini pun gak ada orang yang gak mau sama perempuan. Nggak ada perempuan yang nggak mau sama laki-laki. Karena kita normal, Bu. Ada nafsu, ada akal. Artinya kalau tercipta dengan adanya nafsu, kita akan mau dengan yang namanya lawan jenis. Kalau cuma akal, malaikat tidak nikah. La aklala surba wala nauma lahum
malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan sebagainya. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, itulah yang dilaksanakan. Sujud, kata Allah, sujud sampai kiamat malaikat akan sujud. Kenapa? Dia tidak ada nafsu, tidak memikirkan makanan, tidak memikirkan istri, tidak memikirkan duit. Itulah malaikat. Kalau kita diciptakan oleh Allah ada nafsu dan ada akal, berarti tentu kita mau dengan yang namanya perempuan, mau yang namanya dengan duit, mau dengan yang namanya jabatan dan sebagainya, karena ada nafsu. Karena kita diciptakan ada nafsu oleh Allah, mau dengan lawan jenis, ngaji dulu, katanya fikih, yaitu bab munakahat, bab nikah. Karena kita tidak tahu akan tata cara nikah kalau tidak ngaji yang namanya kitab fikih yang membahas masalah munakahat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak bisa kita di dunia ini tidak jual beli. Mungkin kalau orang nggak jual, nggak beli, mungkin nggak tahu hidupnya bagaimana. Artinya tidak akan terlepas yang namanya jual beli dengan yaitu gadai menggadai, koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Artinya hablum minan nas terjadi dengan adanya ikatan, ada yang jual, ada yang beli, ada bos, ada buah dan sebagainya. Kalau mau jualan, kata ulama fikih, silahkan ngaji fikih dulu yang namanya bab muamalah, supaya dagangan kita bu, ibu-ibu yang jualan, yang ada toko, ada zakatnya, biar tidak terjadi riba. Kalau zakat dagangan berapa? 2,5%. Kalau zakat padi berapa? Kita bertani, kalau berfikih tidak akan makan harta orang lain. Padi kita pun sudah sampai 120 kaleng, 10% dari 120 hak fakir miskin yang ada dalam kampung kita. Artinya 120 kaleng ambil 12 kaleng, kasihkan kepada fakir miskin. Jualan emas, ibu-ibu pakai emas, kalau tidak ngaji fikih akan dosa selama-lamanya. Artinya boleh jualan emas, boleh pakai emas, tapi emas ada zakatnya. Kalau emas berapa? 0,2%. Kalau sudah sampai 85 gram, maka ada hak fakir miskin di situ. Kalau tidak dipakai. Tapi kalau perempuan mau 1000 gram dipakai, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat. Kalau disimpan seperti toko emas dan sebagainya, itu ada zakatnya, juga zakat harta dan sebagainya. Artinya kehidupan kita ini tidak bisa terlepas dengan namanya ilmu, yang namanya ilmu fikih. Yang keempat, tidak bisa kita setelah lahir di dunia ini kita terlepas yang namanya marah, benci, membentak, tinju meninju, pukul memukul, tembak menembak. Oh, ingat perisaku. Artinya tetap karena kita ada nafsu. Kalau orang marah kita pukul dan sebagainya. Silahkan pukul orang kata agama, tapi balas pukul. Silahkan kalau berani menampar orang, tapi menurut agama harus balas pukul lagi. Karena hukum negara yang berlaku, kalau mukul orang penjara. Artinya semua itu tidak terlepas dengan namanya ilmu, yaitu ilmu fikih. Makanya ilmu dulu kita tanamkan kepada anak-anak. Yang pertama sekali, apalagi momentum Rabiul Awal, kita ajarkan ilmu-ilmu bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya fikih yang pertama. Kemudian ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Kenapa ibadah kita tidak akan dianggap sah walaupun kita berfikih kalau belum mengenal Allah? Karena kita diciptakan ini untuk Allah, untuk menyembah Allah. Berarti kalau menyembah Allah, kita kenali dulu Allah. Anak-anak yang sudah SD, sudah SMP, ajarkan di majlis taklim, Pak, ibu-ibu pengajian, buat hari Jumat pengajian, panggil guru kita, ajarkan tauhid, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 harus, 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil, 1 harus. Itulah tauhid ahli sunnah wal jamaah. Balik lagi ke belakang dikit tentang fikih. Ibu-ibu kadang nyekolahin anak, kadang mesantrenin anak kemana saja.
mau apa saja sukunya, tidak ada beda dalam agama, mau Lampung, mau Sendo, mau Sunda, mau Jawa. Yang penting fikihnya tidak lari dari 4. Apa? Fikih Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Silahkan antarkan anak ke sana. Semua fikih 4 ini itulah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tauhid ibu-ibu mau ke Mesir, anak mau kemana saja, mau di mana saja, mau dengan siapa saja, tidak ada beda dalam agama, namanya suku dan daerah. Yang penting kita lihat imamnya dulu, kitab apa yang dikaji dalam pesantren itu, kitab apa yang diajarkan oleh universitas itu. Kalau tauhid, dia jangan lari dari 2, yaitu Asy'ari dan Maturidi. Apa yang diajarkan oleh Asy'ari Maturidi? Mengenal Allah dengan sifatnya wujud, mengenal Allah dengan sifatnya tidak, dan seterusnya. Mustahil bagi Allah 20, wajib Rasul Siddiq amanah tabligh fatanah. Dikatakan itu adalah i'tiqad 50. Setelah kita mengaji, setelah kita sekolah, ada ilmu, didasari beramal dengan ilmu kita. Kemudian satu lagi dalam kewajiban agama Islam, kita tanam jiwa kita dengan satu ilmu, yaitu ilmu tasawuf. Arti tasawuf bersih, supaya jadi ustaz tidak mengharapkan imbalan dunia, jadi guru ngaji jangan mengharap duit dari anak-anak, jadi pejabat kalau sudah tasawuf dia akan berguna dengan jabatannya. Selagi ada kekuatan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, tanda tangan masih berlaku, manfaatkan. Itulah amal yang paling besar untuk Allah. Artinya kita mudahkan saja urusan yang namanya urusan dengan Allah, jangan diberat-beratkan, karena tanda tangan itulah yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua kita yang diangkat oleh Allah menjadi guru ngaji, jadilah guru ngaji yang benar. Ajarkan sepantasnya kepada anak-anak fikihnya, tauhidnya, tasawufnya. Tapi 3 ini Pak, 3 ini tidak akan kita bisa mengaji juga kalau tidak ada satu ilmu lagi yang namanya ilmu alat. Yang namanya ilmu alat, itulah mungkin di UIN diajarkan, di pesantren-pesantren diajarkan yang namanya ilmu nahwu sarafu, yaitu timbangan-timbangan kalimat seperti yasjudun tadi berasal dari kata sajadah, itu ilmu nahwu saraf. Artinya sebelum saya tutup, doakan Bu, Pak Haji, kalau main batu berak nanti ke sawahnya lupa mampir ngopi. Dan kalau masih ada cabai, insya Allah cabai merah. Nah, artinya sekarang Bu, saya lagi berjuang dan mulai pembangunan. Sudah 80%, insya Allah doakan. Semoga apa yang saya niatkan betul-betul ikhlas. Karena Pak Haji, yang wakaf duit, yang hibah duit, yang sedekah duit, itu menjadi tanggung jawab saya. Kalau bukan doa dari kaum muslimin muslimat, mungkin saya akan memakan harta wakaf. Artinya doakan. Yang pertama sekali saya beramal dengan ilmu yang saya dapat, dan saya bisa menjaga amanah masyarakat, tidak memakan harta wakaf pun walaupun Rp1.000. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Bu, mungkin tidak akan kita jabarkan, karena tentang sejarah Rasul ini kalau mau kita cerita, silahkan buka, mau tambahan lagi silahkan. Memang posisinya tadi malam belum istirahat, 4 hari ini Bu nikahan anak abang, tahulah ada semendo, seminggu belum beres, habis kepala kita mikirinnya. Artinya sehingga tadi pagi bangun berangkat ke sini, memang kesehatan kurang Bu. Kalau memang mau sejarah Nabi, insya Allah di lain waktu kita bahas kembali. Kesimpulan pada hari ini, seandainya ada orang yang mengatakan apa hukum memperingati Maulid, bid'ah yang baik, artinya bid'ah hasanah. Kalau dalilnya silakan buka di YouTube, ada dalil khusus di situ Bu. Kalau orang yang mengatakan bid'ah dan sebagainya, silahkan mereka kita singkirkan dari kampung kita. Setuju? Setuju? Kalau kita tidak memperingati Maulid, bagaimana berhadapan dengan munkar dan nakir? Artinya hari ini Desa Gunung Sugi, Masjid Al-Ikhlas Kecamatan lupa. Kalau ada maulud sampai kiamat, insya Allah ada maulud. Amin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Faedahnya kita peringati Maulid, kita akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir dalam kubur nanti. Kemudian apalagi yang kita petik daripada hari ini? Dalil sudah, hukum memperingati Maulid sudah. Tanamkan pada anak-anak Abdullah, Aminah ibunya, lahir di Mekah, wafat di Madinah. Anak yang laki 7, anak yang perempuan 4. Udah apa? Silakan, nanti mungkin itu ada berapa. Hidup gak ini? Kalau gak hidup percuma. Nah, hidup insyaAllah Bu katanya. Silakan lihat nanti, dihafal. Kalau dibuat lagu insyaAllah hafal Bu. Karena saya mengajar Pak Haji di situ, ada musola orang tua semua. Bahasa Arab gak tahu dibacanya. Jadi bagaimana saya ngajar? Saya buat lagu, tempelkan di tempat masak, jangan dikuali, masak nanti goreng deh. Tempelkan di depan tempat tidur, Muhammad ada Abdullah, tulis semua. Mari sebelum kita tutup, kita ingat supaya dengan penuh harapan barakah datang pada kita dan kita wafat husnul khatimah dan bisa menjawab pertanyaan man nabiyuka, jawab serentak Muhammadun Nabi, dan faedah terakhir man qasada maudhi'an, siapa yang menuju satu tempat yang tempat tersebut yukra'u fiha maulidin Nabi, yang diceritakan adalah tentang kelahiran Nabi, sejarah Nabi, faqad qasada ma'i fil jannah, sungguh orang tersebut kata Rasul bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini Allah menyaksikan, Rasul menyaksikan, walaupun Rasul sudah wafat, tapi kita tidak bisa lihat Rasul. Berdiri bulu Bu kalau ingat Rasul, karena kita ingat namanya, ibunya, anaknya. Rasul ada pada hari ini pada kita, yaitu menyaksikan tentang umatku mengingat aku sebagaimana aku mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sampai pada kita sekarang Bu, apa yang kita niatkan kepada Rasul sampai insya Allah. Solawat dalilnya yang pertama Bu, sallu alayya walau kana birriya. Ada amalan ibu-ibu kalau udah tua, bapak-bapak yang udah tua, yang muda-muda silakan. Amalan yang boleh kita riakan. Ria dilarang oleh agama, tapi ada satu amalan yang boleh sombong, boleh ria, yaitu bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menjamin? Rasul. Sallu alayya, bersalawat di atasku, walau kana biria, walau diiringi dengan ria. Mari kita hidupkan suasana kampung. Guru ngaji, jangan ada di antara guru ngaji dengan guru ngaji yang satu lain. Saya ramen, itu gak ramen. Itu bukan guru ngaji. Artinya siapa saja datang, ajarkan apa ilmu yang kita bisa. Jangan ajarkan yang ilmu tidak ada dalam pengetahuan kita. Yang alim batasa, bagus, itulah pejuangnya Allah. Jangan ajarkan kitab-kitab Al-Quran, karena mungkin belum sampai ilmu kita. Tidak mesti harus jadi kiai mengajar, tidak mesti harus jadi ustadz mengajar. Bisa alim batasa diajarkan oleh guru kampung. Ajarkan kepada anak-anak kita, tetangga kita, alim batasa. Dengan itulah wasilah dia bisa ke negeri lain. Dengan itulah wasilah dia bisa sampai kepada Al-Quran dan hadis yang lain. Artinya bersatu, khususnya desa kita tercinta, bersatu. Mari bergabung, hidupkan masjid berjamaah. Mari dikit-dikit, kalau masih susah subuh maghrib lah jangan kosong. Karena sekarang serangan-serangan kaum Wahabi, serangan-serangan kaum Syiah, dia memasuki masjid-masjid. Kenapa? Karena masjid kita sudah kosong. Karena dia masuk karena kosong. Coba kalau kita penuh, bagaimana dia masuk? Nah, artinya mari kita hidupkan suasana. Ajarkan di masjid tauhid, ajarkan fikih, Pak Ustadz, ajarkan lagu-lagu kali kepada anak-anak kita yang memang bakatnya di situ. Mari sama-sama kita bentuk, semoga Lampung Barat khususnya desa Gunung Sugi ini menjadi baldatun thayyibatun walaupun wapun yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir satu lagi, yaitu setelah kita tahu semua rangkaian maulud apa yang harus kita bahas,
Bagaimana dalilnya? Ilmu yang kita bahas dalam ilmu tentang agama Islam ini. Satu lagi pesan saya, Bu, kita ingat pesan Luqmanul Hakim yang setiap dalam pidato saya bawa, setiap mengajar saya bawa. Pesan Luqmanul Hakim, kunci bahagia seorang istri ada pada suami, Bu. Jangan bantah suami selagi perintah tersebut tidak melarang Allah, tidak melarang ilmunya Allah, tidak melarang Rasul. Wajib taat kepada suami walaupun suaminya belum terbiasa sholat. Artinya mau suami sholat dan tidak, surga ada pada ridha suami. Taat kepada suami selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Dan yang kedua, yaitu suami kepada istri, kepada anak-anak. Jangan biarkan anak-anak tidak tahu ilmu tauhid, wujud dan pokok. Karena sehebat apapun kita ustaz, kalau melantarkan anak-anak kita, istri kita masih berkeliaran, tidak menjaga syariat Allah, maka la yadkhulul jannata dayus. Dayus itu, Bu, beribadah tiap hari, tapi anaknya dibiarkan berkeluyuran tanpa ilmu, mengumbar. Yang penting ibu-ibu jilbab. Itulah kunci yang pertama. Yang terakhir yaitu pesan Luqmanul Hakim, seandainya nanti Anda salah, seandainya ada salah dalam penyampaian Pak Ustaz Pak Haji, jangan diingat-ingat, ingat yang baiknya saja. Karena bahagianya seseorang, kata Luqmanul Hakim, kalau sudah bisa melupakan keburukan orang lain, menanamkan kebaikan orang lain pada kita. Kemudian yang kedua, ingat kesalahan kita dan lupakan kebaikan kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin nanti silakan. Tapi sebelum tutup, ingin mendengar, mungkin ada yang sudah hafal. Insyaallah sudah hafal. Mari kita berselawat kepada Nabi dengan mengenang keluarganya. Semoga mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sama-sama. Muhammad ana Abdullah, ibundanya Aminah, lahirnya di Makkah, wafatnya di Madinah. Putranya ada 3, yang pertama Abdullah, yang kedua Al-Qasim, yang ketiga Ibrahim. Putrinya ada 4, yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kalsum, yang keempat Fatimah Az-Zahra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-insanu makanul khati wan nisyan. Manusia, Bu, tempat salah, tempat lupa. Seandainya penyampaian kurang sopan, salah pembicaraan, sopan santun dari datang terlambat dan sebagainya, tolong dimaafkan. Kepada Allah mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah. Mari sebelum kita tutup, kita iringi dengan doa, berharap acara kita barokah, ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyibah, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan wafat husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khayri dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li ajdadina wa li mashayikhina wa liman lahu haqqun alaina, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilma
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل آخر كلامنا عندك أي أجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekian, terima kasih sekali lagi. Apabila ada salah, mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ustadz tadi, apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup acara ini kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Zaman aku ini saya agak ngani mini dija kasih, saya agak ngani mini dilakukan masing-masing juga kasih. Sama membawa acara, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.